seberapa signifikan sih hal yang kita lakukan ini ketimbang dengan 260 juta penduduk Indonesia atau 6 miliar penduduk dunia gitu. Nah, mungkin secara skala kecil, skala rumah tangga kita udah mulai melakukan, tapi belakangan kalau kita lihat ini memang harus perubahan ini memang harus dilakukan dalam skala yang lebih besar. Dan kita percaya bahwa perubahan hanya bisa terjadi apabila pemerintah terlibat lewat regulasi. Industri pariwisata di Bali ini kan berkembang sangat pesat kan. Kayak bisa dibilang booming lah. Dan di mana-mana perkembangan industri selalu berjalan paralel dengan pengerusakan lingkungan. Itu sudah konsekuensi kan. Nah, itu kita lihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil juga, strategi-strategi marketing. Kalau dilihat yang signifikan merubah Bali ini adalah industri pariwisata kan. Tapi dari dulu sudah ada kiper-kiper atau maksudnya ada benteng-benteng untuk menjaga biar pariwisata kita lebih sustainable. Misalnya kayak konsep pariwisata di Bali itu adalah pariwisata yang berbasis alam dan budaya. Jadi menjaga alamnya, menjaga budayanya. Tapi belakangan ada juga yang mulai nyerempet-nyerempet, mungkin melihat quantity daripada quality ya. Melihat, yang dikejar adalah target jumlah turis gitu misalnya. Selalu melihat dari jumlah turis itu adalah profit, padahal belum tentu juga kan. Untuk di SMP PG 3 Denpasar memang istilahnya kita menolak plastik. Segala macam bentuk plastik apapun, sehingga apakah berupa gelas yang kita tahu gelas dipakai untuk minum sangat penting sekali, tetapi kita kerjasama dengan dagang, dengan kantin, tolong jangan mempergunakan gelas. Sehingga dengan kita mengeluarkan peraturan SMP PG 3, go plastik, tanpa plastik, sehingga dengan demikian anak-anak secara spontanitas juga bahwa dia merancang suatu penelitian yang tidak mempergunakan plastik atau mempergunakan barang-barang bekas yang akan sangat berguna untuk kehidupan kita nanti. Penelitian yang kita lombakan ke Thailand itu ada 2 judul. Yang pertama kita buat bioplafon dari cangkang telur dan juga jerami padi. Lalu kita buat biopipa dari limbah cangkang kerang tiram. Kebetulan waktu itu kita dapat ngeraih 2 medali perak sama special award dari India dan Hong Kong. Saya sederhana saja kita berpikir, melihat sampah plastik berterbangan di mana-mana, sampah plastik menumpuk di mana-mana, ditambah lalu sampah-sampah yang lain. Nah, sehingga dengan demikian ya memang kita merasakan sesuatu hal yang sangat istimewa dan berbeda dengan di negara-negara lain. Kalau kita pernah ke negara lain itu melihat bahwa tidak ada plastik berterbangan apakah di tempat pariwisata, tetapi di Bali ya di Indonesia juga sama seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian termasuk menurut saya itu Bapak Wali Kota itu salah satu di antara beliau-beliau bapak-bapak kita ya cepat mengambil sikap peduli terhadap sampah, utama sekali plastik. Karena kita melihat memang sampah plastik itu menumpuk di mana-mana, sangat sulit dikendalikan karena ringan dan sebagainya. Kita terutama bagaimana sampah itu biar berguna. Nah, berguna salah satunya kita gunakan untuk kompos. Nah, di bawah di sekolah kita banyak banyak tanaman kita gunakan di sekolah kita dengan menggunakan kompos. Plastik itu atau kertas kita kumpulkan, pakai bisa untuk pembelajaran, bahan pembelajaran juga nanti kita daur ulang kan di
di Bali itu ada pembelajaran buat topeng apa semua itu bisa kertas itu. Selain juga kalau memang semuanya kita yang bisa bermanfaat, bisa daur ulang kita lakukan di sekolah ini. Dari hasil anak-anak ini yang mengelola dari tahapan sudah beberapa tahun ini kita terus ya kita bisa menghasilkan pupuk per bulan tuh 50 kilo. 50 kilo dari tanam dari sisa-sisa makanan dan kita juga sekarang menggalakkan menciptakan kompos 5 menit jadi biar itu bisa dibawa ke rumah-rumah mereka biar mereka tidak membuang lagi sampah yang ada itu. Di lingkungan sekolah Negeri 3 ini kita sudah tidak ada plastik, bagaimana kita untuk melatih anak-anak, dan orang tua mereka, di keluarga mereka, di lingkungan mereka, bahwa kita mengurangi sampah di sekitar lingkungan kita dulu yang terkecil di sekolah ini. Bagaimana biar mereka tidak membuang ke sembarangan dan nilai plastik itu bisa menimbulkan nilai ekonomis, menghasilkan walaupun sedikit tetapi kalau terus mereka mengumpulkan tiap harinya dan mengurangi sampah-sampah yang yang dibuang ke TPA itu salah satunya solusi kita biar setelah itu mereka bawa sampahnya kita timbang. Setelah kita timbang mereka memiliki masing-masing buku tabungan. Buku tabungan itu langsung kita import ke Sidarling yang program pemerintah sekarang. Kalau ini akan terjadi ke laut ya, apalagi saya dengar dari Ibu Menteri Kesehatan berceramah ini kalau ikannya makan plastik, ada bioplastik, ini kita makan, apalagi ada orang hamil yang makan, kasihan mereka ya. Selain masalah kesehatan, kalau itu terjadi terjadi di laut istilahnya yang mau datang ke pantai itu siapa? Nanti kalau istilahnya kita ada stuck di dalam operational tourism itu yang tanggung jawab terhadap pengangguran siapa? Dampaknya kemana-mana. Jadinya saya harus berpikir jauh ke depan dalam hal ini. Plastik ini sebenarnya suatu penemuan yang luar biasa sebenarnya. Karena dia murah, gampang dibentuk, fleksibel segala macam lah. Punya kelebihan luar biasa. Cuman yang kita tekankan adalah sekali pakainya. Ya kan? Kenapa juga di Pergub namanya juga adalah pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Karena kita menekankan mengurangi penggunaan sekali pakainya. Karena kita lihat di isu sampah plastik ini, dia sebenarnya persentasenya kecil daripada organik. Dia mungkin hanya 20%, 30% udah paling banyak. Sedangkan organik bisa 70%. Tetapi karena dia rate daur ulang itu rendah, gitu ya. Kalau nggak salah itu hanya baru sekitar 4% sampai 9% di Indonesia ini yang terdaur ulang. Karena secara teori semua sampah plastik itu bisa didaur ulang, teori. Secara teknologi pun iya gitu. Cuman secara praktikal di lapangan itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Karena ada faktor-faktor lain, collecting sistemnya, kualitas bahan, pemilahannya. Jadi tidak semudah itu kenyataan di lapangannya gitu. Peraturannya dan tindakan pidana ringannya pelanggaran itu sudah ada ya. Tapi bagaimana ini caranya kita ini bisa lebih meningkatkan kepada engagement ya untuk pemberdayaan empowering itu ya di masyarakat itu. Nah akhirnya ya kita teman-teman yang yang ada di luar sistem yang bergerak di dalam lingkungan itu kan banyak ya, seperti ada Trash Hero, Maludong, ada sekian organisasi, ada komunitas nuduk sampah plastik ya. Nah, kita coba untuk berkolaborasi ya, co-working lah, kerja bersama lah. Dan teman-teman kita juga di pemerintahan ini saya rasa dengan teman-teman LSM itu bukan hal yang baru dan mereka sudah sangat akrab satu sama lain dan itu yang kita harapkan. Kalau enggak ya artinya ekosistem itu bukan hanya ekosistem alam tapi ekosistem kerja juga kita harus bentuk. Nah di sini mulai membentuk itu dan mulai mereka sangat menghargai dan saling menghargai tentang permasalahan apa yang menjadi tantangan kita di lingkungan. Nah itu mulai dari sana. Terus akhirnya ada namanya komunitas hijau di sini ya.
Komunitas hijau ini melakukan survei dia. Ini plastik udah mulai ribut-ribut lah ya. Waduh, terutama global. Apalagi dibilang Indonesia penyumbang plastik kedua segala macam. Wah. Kalau kita lihat, wah ternyata sampah ini 70%-nya organik dan itu sumber daya juga, bisa dijadikan duit. Dan apabila tidak ada rem-rem bagi produk-produk yang tidak ramah lingkungan, nantinya ini tidak ada yang urus dan mencemari lautan. Indonesia tergantung sekali dari lautan, kita negara maritim, sementara kita adalah negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Kan itu kontraproduktif kan? Ada yang mengancam kekayaan kita. Polusi yang nantinya dulunya itu adalah gudang gudang makanan lautan, akhirnya jadi gudang sampah gitu loh. Ini juga sebenarnya value-nya sama. Di situ harus ada integritas, harus ada kemauan untuk berbuat baik dari pihak korporasi yang dulu shading, harus mulai jujur, mengaudit produk mereka dan mulai stop greenwashing gitu loh. Kita sudah melakukan ini, kita melakukan itu, tapi ternyatanya produksinya jauh lebih banyak gitu misalnya. Dan di sini juga pemerintah juga harus mulai bertanggung jawab. Karena tujuan daripada pemerintah atau kenegaraan ini menurut kita adalah melindungi alam Indonesia, melindungi masyarakat Indonesia, dan melindungi masa depan Indonesia. Ya, buktinya sekarang pemerintah Bali mengeluarkan regulasi secara provinsi. Dan mungkin udah menjadi urgensi semua ya. Orang dari dulu kan pikir bahwa oh ya cukup dengan membuang sampah pada tempatnya sudah selesai gitu loh. Ini kan masalah urusan masyarakat tidak buang sampah pada tempatnya. Loh, oke. Kalau kita sudah buang sampah pada tempatnya, apakah masalahnya selesai? Kan nggak juga kan. Itu hanya memindahkan sampah dari tempat sampahmu ke TPA gitu. TPA bom waktu gitu loh. Saya membuat satu sistem terintegrasi si Darling itu. Jadi keinginan kami di Kota Denpasar, jadi bagaimana kita memperlakukan sampah yang anorganik ini termasuk plastik ini secara inklusif. Artinya istilahnya artinya pahami ininya pahami bahayanya, tapi raih istilahnya manfaatnya, seperti itu. Sekolah kami itu rata-rata punya bank sampah, Mbak. Itu bisa dilihat di Instagram mereka itu ramai banget ya. Mungkin itu di Indonesia itu nggak ada itu. Jadi sekolah-sekolah ini semua mereka udah punya bank sampah. Bukan, kita nggak mengajarkan anak-anak itu menjadi seorang pemulung, nggak ya. Tapi kita mengajarkan mereka dari kecil karena ini kan masalah karakter. Ya sama lah Mbak, kayak pencegahan korupsi ya, kita inginkan ini sustainable ya. Mereka generasi yang memang generasi penerus. Kalau kita mau merubah perilaku kan berarti memang harus ada pikiran yang memang masuk di dalam. Ya, masuk di dalam mereka supaya mereka bisa berbicara, berbuat yang sama dengan apa yang mereka pelajari. Sana jadinya ya itu, jadi mereka udah ini. Mereka senang juga kok sekarang. Senang juga sekarang istilahnya ya. Apalagi kantinnya sekarang juga sudah minimal sekali dengan menggunakan plastik gitu istilahnya. Kita lihat ada permasalahan tentang isu sampah
Karena di Bali sendiri sebenarnya ada sangat banyak sekali organisasi, kegiatan yang sebenarnya sudah mengurus sampah di Bali. Tapi sayang sekali, banyak mereka lokusnya atau lokasinya itu hanya pusat di kota besar atau daerah-daerah pariwisata. Jadi tempat-tempat yang banyak dilihat orang, dan banyak yang lebih sedih lagi adalah banyak dari mereka yang lebih banyak, eee, ya kenapa di lokasi seperti itu ya karena potensi funding lebih tinggi, kemudian tentu dapat, exposure terhadap media lebih tinggi. Sedangkan saya sendiri ketika pulang merasa bahwa orang lokal sendiri tidak mengalami perubahan yang berarti terhadap pola pikir terhadap isu sampah. Nah, jadi kita fokus kembali ke kasarnya balik ke kampung lah. Makanya semua kegiatan kita fokusnya di daerah, nggak sama sekali hampir nggak ada yang ada di kota. Gria Luhu itu emang bahasa Bali ya, Gria artinya rumah. Luhu ini sebenarnya, bisa berarti ganda sih dia. Luhu bisa berarti sampah, bisa juga dihormati. Jadi sebenarnya kita sederhana pengen membuat orang lokal. Kenapa bahasanya pakai bahasa lokal ya karena kita ingin mendekatkan itu ke isu-isu lokal. Dan kita pengen masyarakat lokal bisa melihat isu sampah itu bukan suatu hal yang jauh dari mereka, tapi hal yang sangat dekat. Kita pendekatannya selalu dengan bahasa lokal, dengan nilai-nilai mereka, misalnya mereka punya nilai Trihita Karana atau apapun itulah yang kita pakai gitu. Karena selama ini kesannya isu sampah itu selalu terlihat suatu hal yang sophisticated gitu. Kesannya masyarakat tidak bisa menggapai, apa sih reuse itu masyarakat di desa terutama ya, apa itu benda apa, itu bahasa mana gitu. Nah, dengan kita membahasakannya ke versi lokal, kita berharapnya mereka bisa merasakan itu dekat di diri mereka. Memang harus dilakukan tahap-tahap ini ya, semua orang bergerak, recycle juga harus jalan. Tapi yang paling penting kalau kita lihat dari sekarang, harus naik kelas. Kalau di kampanye yang kita lakukan sekarang bukan lagi tertarik pada yang basic-basic ini, tapi lebih kepada reduce. Penyakit juga bisa dicegah dengan cara reduce. Jangan sebelum dia jadi sampah jangan diproduksi. Atau kalau kamu harus memproduksi kemasan, kamu harus memikirkan satu botol air aja, botol air kemasan dia terdiri dari 3 jenis plastik itu loh. PVC, HDPE, sama PET. Sementara kalau kita ngomong ini kan bisa di-recycle. Yang diambil sama pemulung kan cuma PETE-nya aja. Labelnya mereka gunting, cap-nya mereka buang. Ini cap sama labelnya nggak dipakai. Nah, kalau kita berpikir sebagai produsen, kenapa nggak semuanya dari PETE supaya pemulung digampangkan kerjaannya gitu, udah capek-capek. Udah syukur ada yang mau ngerjakan pemulung kok dipersusah gitu loh. Biar semuanya dari PET itu misalnya, tinggal mereka bersih, tinggal. Kalau sebenarnya kalau sampah organik non organik itu kan pemilahan yang sebenarnya menurutku kurang tepat ya kalau hanya dipilah dua seperti itu. Ya, ya biasanya kita menyebutnya organik adalah bahan-bahan dari alam, daun, ranting, sisa makanan gitu kan. Sedangkan non organik sebenarnya kita seringnya merefer pada seperti plastik, styrofoam, kertas segala macam ya. Nah, cuman kalau hanya dipilah dua seperti itu sebenarnya ujungnya akan ke TPA lagi. Ya, karena organik dan non-organik sendiri ini kalau dia tercampur ada air dan segala macam, ada jenis bahan tadi itu, dia tidak akan punya value untuk kembali ke sistem recycle. Jadi harus lebih detail lagi gitu, dan itu perlu waktu untuk membuat masyarakat paham itu. Dan satu lagi biasanya ada residu, ya ini adalah bahan-bahan yang secara teknologi seperti tadi saya bilang bisa di-recycle, tapi faktanya sangat sulit. Sebetulnya kalau harapan kami sih sebenarnya seperti konsep Trihita Karana kami itu ya, istilahnya ya, ini bukan masalah bersih aja, tapi istilahnya harus terjadi satu keseimbangan alam yang baik. Jadi menurut kami adalah sustainable development itu kuncinya adalah
ekosistemnya juga harus sustain dia, harus terpelihara dengan baik. Karena ekosistem terpelihara dengan baik itu akan mempengaruhi tingkat satu tingkat kesehatan masyarakat, yang kedua tingkat kecerdasan masyarakat akan timbul. Karena timbulnya ada satu pemberdayaan dari masyarakat itu untuk memberitahu masyarakat yang lainnya. Itu yang saya rasakan sekarang ya, meskipun saya akan mengakhiri tugas saya cukup merasa senang dengan melihat orang menegur orang di masyarakat. Dan itu tidak mudah dan itu tidak selesai dilakukan 1 hari 2 hari. Itu memerlukan satu konsistensi, keseriusan juga dan fokus memang. Saya sih berharapnya orang-orang bisa ngelihat isu sampah ini bukan suatu hal yang ribet, yang rumit. Itu sebenarnya hal yang biasa. Kita kembalikan semua ke kasarnya zaman dulu gitu ya. Karena ketika kita menggunakan plastik sekali pakai semakin banyak, memang kesannya murah gitu bagi kita secara personal. Tapi sebenarnya itu harus ada yang bayar. Kepraktisan, kemudahan segala macam yang kita nikmatin itu ada yang bayar. Dan yang bayar itu ya alam kita ini yang membayar. Dan dia bayarnya kontan gitu. Nggak bisa dicicil gitu. Gitu. Jadi kita harus sadar bahwa hal yang kita anggap mudah, murah segala macam itu mengorbankan hal yang lebih besar gitu. Dan itu nggak bisa dibalik lagi gitu. Coba pikir sebentar, kawan, sampah darimu bisa kemana-mana. Coba rasa sebentar, kawan, sedikit saja bisa pengaruhi dunia. Racuni air kau bunuh